Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Adindaku sayang, maukah dirimu untuk jadi kekasihku sehidup sesurga? Adindaku sayang, sudikan dirimu untuk jadi pendampingku dan tulang rusukku. Sampai tua, janjimu janjiku terukir indah di buku nikah. Sampai kapanpun aku kan tetap mencintaimu. Senandung waktu berpacu kan terus begini. Bersamamu di dunia, jelajahi rasa. Sampai tua, janjimu janjiku terukir indah di buku nikah. Sampai kapanpun aku kan tetap mencintaimu. Senandung waktu berpacu kan terus begini. Bersamamu di dunia, jelajahi rasa. Kapanpun aku kan tetap mencintaimu. Senandung waktu berpacu kan terus begini. Bersamamu di dunia, jelajahi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Irsan Lipit di RRI Live Music. Tonton yang Anda dengar langsung dari kota Angin Mamiri. Saya Irsan Lipit menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Tapi saya tidak sendiri karena saya telah menghadirkan seorang tamu. Ini solois asal Makassar yang saya yakin akan menghibur Anda dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Kota Makassar tidak pernah kehabisan bakat-bakat yang sangat luar biasa dan kali ini kami kedatangan salah satunya. Dan saya yakin kota-kota Anda juga demikian. Makanya terus nonton RRI Live Music dan juga dengarkan kami di siaran RRI se-Indonesia yang bisa Anda dengarkan karya-karya lokal dan juga musisi-musisi lokal bagaimana bakat-bakat mereka. Irsan Lipit menemani Anda bersama dengan bintang tamu saya hari ini. Ada Taufik Hidayah atau Daeng O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Irsan. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semangat. Semangat ya. Tadi di awal dengar suaranya udah luar biasa. Komersil banget nih suaranya ya. Amin. Kalau dari liriknya tuh kayaknya bukan anak Makassar deh kayaknya. Istri saya kan, saya orang Makassar asli. Asli Makassar. Ya, tapi istri saya kan Bali. Oh. Nah,
Bali. Jadi Heeh. lebih banyak mendengar sering bahasa-bahasa yang mereka gitu. Apalagi berarti kalau misalnya istri Bali terpapar dialek yang lebih Dialek, Indonesia begitu ya. Iya. Oke, Beberapa, menarik nih obrolan-obrolan kita nantinya. Iya. Tapi di awal ini sebagai solois asal Makassar, Irsan pengen tahu kesibukannya itu ngapain aja sih akhir-akhir ini? Di samping tahun ini kan 2024 kita fokus produksi. Oke. Produksi untuk menyelesaikan target kita mini album di Wow. tahun 2024 ini, dan Iya. tahun 2025 kita baru rencananya untuk memasuki fase promosi Mm-mm. yang jor-joran gitu. Wah, ini luar biasa. Promosi yang jor-joran berarti nanti di 2024 juga. 2025 Awal berarti Awal nanti. 2025. Sekarang udah produksi. sementara produksi. Nanti kita akan ngobrol banyak kalau Siap, gitu ya tentang siap. karya-karyanya ya. Siap. Tapi terima kasih banyak nih Kak Taufik Hidayah sudah hadir pada hari ini untuk bisa sama-sama kita edukasi kembali, terus juga memperkenalkan anak Makassar yang ternyata juga punya karya luar biasa. Tapi sebelum saya masuk ini, namanya kan Taufik Hidayah, Iya, tapi juga AKA-nya itu Daeng O. siap. Nah, Daeng O itu sebenarnya apa? Hubungannya apa nih? Karena kayaknya dari Taufik Hidayah ini tidak ada huruf O-nya Ya, sama betul, sekali. Nah, sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya Daeng O ini? Jadi saya nama aslinya kan Taufik Hidayah, dipanggil sehari-harinya itu Opi. Opi. Jadi ya. inisialnya itu O. Oh. Inisialnya. Tapi saya pakai nama Daeng O selain untuk lebih melestarikan Mm-mm. panggilan abang-abang atau kakak-kakak dari Makassar Dari ini. Makassar. Supaya lebih ikonik juga. Mm-mm. Dan project Daeng O ini solo singer ini saya mulai 2024. Yep. Dan nama Daeng O sendiri sudah ada sejak dulu tapi di dalam aktivitas lain. Oh Begitu, iya. begitu. Jadi makanya sekarang lebih ditonjolkan nama Daeng O-nya Iya. itu. Berarti kalau gitu selama proses kita jalan ini saya panggilnya Daeng O aja ya? Bisa, bebas. Oke, biar lebih dikenal lagi Siap. secara luas. Siapa? Daeng O sehari-hari di 2024 sudah memulai aktivitas bermusiknya, udah mengejar mini album. Ya. Ada berapa lagu emang nantinya? Sebenarnya mulainya dari 2003 dalam versi band. Yap. Pada saat itu formasi band, tapi seiring berjalan waktu, goals para teman-teman player itu kan sudah berbeda. Betul. Mereka masing-masing menemukan jalan hidupnya. Ada Iya. yang sebagai staff ini, staff itu, dan macam-macam lain aktivitas lain mereka. Dan akhirnya mungkin tinggal saya sendiri yang belum move on dari dunia musik. Iya. Akhirnya saya memulai project solo ini 2024 April kemarin. Oh. Mulai dengan merilis lagu Buku Nikah Mm-mm. di semua platform musik. Berarti yang streaming. awal tadi, Ya, lagu Buku Nikah. lagu Buku Nikah. Ini menarik ya karena menggambarkan bagaimana sepasang kekasih Ya. yang siap untuk next level Yes. lah ceritanya ya. Yang udah ngajakin, yuk kita bubuhin nama kita betul. berdua di atas Ya. buku nikah. Kalau menurut saya Mas, Iya. kalau janji-janji dalam setiap relasi atau hubungan itu menurut saya bullshit kalau tidak di atas buku nikah. Gentlenya sih gitu ya harusnya. Gitu ya. Iya. Jenderal sebagai laki-laki harus gitu Iya, dong ya. harusnya Oke. gitu, iya. Berarti akhirnya bisa terjalin bukan karena kata I love you, bukan hanya karena aku sayang kamu, kemana-mana berdua, traktir makan bakso, enggak ya? Bullshit. Bullshit semuanya kalau enggak di buku nikah. Tapi kan untuk meraih itu menuju ke sana kan itu prosesnya panjang banget Ya. nih biasanya. Dan ini tergambar di lagu berikutnya. Ya, pada proses lagu berikutnya Heeh. judulnya Antara Aku, Kau dan Keyakinanmu. Antara aku, Ya. kau dan keyakinanmu. Ya, pada dasarnya semua relasi itu punya challenge masing-masing. Yap. Kebetulan di kehidupan pribadi saya, Mm-mm. challenge-nya itu kemarin saya dan istri mengalami perbedaan agama. Wow, Ya. cinta beda agama. Ya, Berjuang sekali Anda ya. karena kalau jatuh cintanya dalam, pasti patah hatinya juga dalam. Jadi harus tahu konsekuensi itu harus diperjuangkan. Wah, ya menarik nih. Konsekuensi harus diperjuangkan. Tapi seperti apa antara aku, kau dan keyakinanmu? Seperti apa kisahnya? Kayaknya akan tergambar di lagu Yes. ini. Kita dengarkan. Dilema ruang hatiku, sejak senja melebur dalam malam, rintangan datang menentang
cinta. Kebaikan dan keburukan adalah beda yang seharusnya nyata. Cara yang beda, cinta yang sama. Batin terusik tentang perbedaan antara aku, kau dan keyakinanmu. Tuhan tolong satukan dua insan dari cara yang berbeda. Batin terusik tentang perbedaan antara aku, kau dan keyakinanmu. Tuhan tolong satukan dua insan dari cara yang berbeda. Tuhanlah Sang Maha Cinta. Antara aku, kau dan Keyakinanmu. keyakinanmu. Widih, dalam banget ya. Tadi ada potongan lirik nih, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Yang menarik kita ada potongan lirik, kita dicipta, kita Sang dicipta Pencipta, oleh Sang Pencipta untuk saling saling mencinta. mencinta. Ih, Iya. menarik banget. Tadi sepenggal saja itu kayak, wah enak banget rimanya. Kita dicipta oleh Sang Pencipta Iya. untuk saling mencinta. Dan ini yang tadi, bagaimana jika Anda jatuh cinta dengan sungguh-sungguh, setinggi apapun temboknya akan diusahakan. Iya. Wah, menarik sekali. Jatuh cinta. Kita kan begini, pada dasarnya dari semua perbedaan yang ada, Hmm, agama, ras apapun, suku, Yap. ada satu hal yang tidak bisa dibeda-bedakan, yaitu kita sama-sama manusia. Iya betul. Itu kemanusiaan. Tapi dalam proses saya dengan tulang rusukku ya, Iya, dengan benar. istri, saya selalu bilang sama dia, di dunia ini hanya ada dua orang, dua jenis orang, yaitu orang baik dan orang jahat. Yap. Dan perbedaan yang lain itu Iya, apapun agamanya Iya. kita tetap manusia, Iya. apapun agamanya kita antara orang baik dan orang Iya. jahat. Kurang lebih seperti That's itu. Ya, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama saya Irsan Lipit yang menemani Anda di RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga melalui channel YouTube kami di RRI Makassar, atau Anda dapat mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Tinggal setting aja di sana, Anda dapat mendengarkan kami. Eits, jangan lupa untuk Anda yang di Makassar, dengarkan kami juga secara langsung di Teristerial 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Masih bersama dengan Deng O. Siap. Deng O, dua lagu ini buku nikah dan juga dilanjutkan antara aku, kau dan keyakinanmu. Ya. Itu kan kayaknya apa ya, relate dengan Yes. kehidupan gitu. Korelasi. Nah, benar-benar. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi? Apa akhirnya yang membuat Deng O ini membuat lagunya? Apa yang menginspirasikan? Apakah pengalaman pribadi atau justru dari orang lain? Ya, kalau saya bicara secara realistis menanggapi. Boleh. Jadi mungkin beberapa musisi mengatakan itu dari pengalaman atau curhatan orang atau dari suatu penghayatan kejadian. Benar, iya Ya. benar. Tapi saya secara realistis memang ini adalah sarana untuk memperbaiki nasib saya. Wow. Iya, ingin memperbaiki nasib keluarga. Mm-mm. Ya, memang untuk menghasilkan income Yap. dari sisi digital. Mm-mm. Saya kan kelahiran 90-an. Mm-mm. Jadi saya adalah masyarakat transisi dari analog ke digital. Benar. Nah, masyarakat transisi analog ke digital ini yang sulit Mm-mm. karena kami kurang paham bagaimana cara untuk mendapatkan income dari sisi digital. Digital. Nah,
Jadi untuk mendigitalisasikan juga income saya mengerjakan proyek solo Daeng O Singer ini dan berharap bisa mendapatkan penghasilan selain penghasilan langsung Amin. dan bisa memperbaiki nasib keluarga. Amin. Dan itu saja sih. Inspirasi sebenarnya gara-gara itu pengen berkarya. Pengen berkarya. Memang karena secara realistis kita akan terdorong semakin kuat ketika alasannya semakin kuat. Oh begitu. Ya. Wah menarik nih ya, realistis banget ternyata ya. Yes, harus realistis ya. Memang karena benar-benar ingin memperbaiki hidup, terus juga berkarya di dunia digital. Karena background saya kan di sini di belakang dilepas dari ini sebagai UMKM, pelaku pengusaha kecil menengah di bidang kuliner. Dan mencoba masuk di dunia musik. Tapi kalau ngomong tentang dunia musik, UMKM ternyata sudah ditekuni sekarang. Nah, sebenarnya dunia musik sejak kapan sih akrab dengan dunia musik ini? 2003. Tahun 2003 itu? 2003 mulai. Saya masih SMP saat itu. Lagu yang Buku Nikah. Iya. Dan Antara Aku dan Kau dan Keyakinanmu, lucunya itu liriknya itu baru dibuat 2024, tapi progresi chordnya semua isian musiknya itu sudah ada sejak 2003. 2003. Ya. Berarti kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu itu sudah ada. Tantangannya dulu untuk membiayai sebuah project solo singer seperti ini atau band itu budgetnya besar. Nah, untuk sekarang dengan kemudahan sosial media dan perkembangan teknologi ini sudah menjadi satu kemudahan atau suatu yang instan untuk proses uploading lagunya. Oh, jadi seperti itu. Akhirnya lebih berkarya di dunia digital. Nah, mini album yang sudah dikerjakan itu sudah rampung beberapa lagu akhirnya. 6 lagu. Sudah 6. Rampung semua. 4 sudah selesai, 2 on process. Yang sudah bisa didengarkan di media digital? Yang sudah bisa didengarkan ada 2, Buku Nikah dan Antara Aku Kau dan Keyakinanmu. Tapi akhir Oktober ini akan ada Sahabat Tapi Cinta yang suka friendzone. Itu terus ada Sang Juang. Sang Juang buat lagu ini saya buat untuk mengapresiasi semua yang bekerja atau berusaha atau berjuang untuk menghidupi keluarganya. Dan semuanya akan kita nyanyikan hari ini. Nah, lagu berikutnya akan Anda dengarkan. Ini lagu juga yang berarti akan diproduksi juga. Dengarkan Aku. Dengarkan Aku, versi akustik. Versi akustik. Lagu ini pas LDRan sama. Waduh, kita dengerin, ini dia. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. RRI Digital. RRI Live Music di RRI Net. Saat kau jauh, baru ku tahu artinya dirimu. Saat kau pergi, baru ku rasa sepinya diriku. Dengarkan aku nanti dirimu karena ku setia. Dengarkan aku, kekasihku, ku ingin kau tahu ku setia untukmu. Dengarkan aku, kekasihku, ku ingin kau tahu ku ada untukmu. Dengarkan aku, kekasihku, kau takkan pernah terganti. Oh, 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 oh.
Adakah kau setia seperti diriku di sini? Adakah kau menanti seperti diriku di sini? Dengarkan aku menanti dirimu karena ku setia. Dengarkan aku kekasihku, ku ingin kau tahu ku setia untukmu. Dengarkan aku kekasihku, ku ingin kau tahu ku ada untukmu. Dengarkan aku kekasihku, kau takkan pernah terganti. Wow, dengarkan aku. Lagu yang bisa Anda dengarkan nanti ya saat semuanya udah siap di platform digital berarti ya. Platform digitalnya apa aja sih? Semua streaming. Semua streaming? Semua aplikasi musik streaming, Spotify, Joox, iTunes, Deezer, SoundCloud, dan lain-lainnya. Itu bisa didengarkan. Nah, ngobrol-ngobrol tadi seputar tentang lagu-lagunya. Nah, itu setiap lagunya itu, tadi saya ngomong kembali ke inspirasi. Apa sih yang, kan liriknya tuh syahdu-syahdu ya, lirik-liriknya banyak yang relate. Itu apakah memang benar-benar dari kehidupan pribadi? Iya. Semuanya? Iya. Termasuk dengarkan aku ini? Iya. Ini tadi dengarkan aku karena LDR? Iya. Baru terasa ternyata membutuhkan. Jadi pernah, maaf. Iya, gak apa-apa. Jadi pernah pas ketahuan sama keluarga istri waktu masih pacaran, masih maksiat. Beliau jujur banget. Beliau kan Hindu waktu itu. Terus ketahuan saya Islam dan waktu masa-masa kami pacaran itu sebelumnya almarhum ayahanda mertua saya itu punya sedikit bad experience waktu bom Bali. Oh iya. Nah, itu sangat framing Islam buruk benar, sekali buruk pada saat itu ya. Kan, iya benar. Kita jadi pas ketahuan saya Islam, istri saya waktu masih pacaran waktu itu kita dipisahkan, long distance, lost contact sekitar 2,5 tahun. Wow. Ya. Dan saya pertama kali menginjak tempat, kan ada satu tempat di Mamuju, namanya daerah transit, satu kampung itu orang Bali semua. Oh iya. Saya pertama kali datang ke sana modal ini realita ya. Iya. Jadi betul-betul saya juga enggak sangka saya datang ke sana, sampai ke sana pertama kali saya memutuskan untuk bertanya alamat kepada seseorang, ternyata saya bertanya kepada di rumahnya. Tanya alamat. Assalamualaikum. Ternyata itu sudah rumahnya dan akhirnya saya diterima untuk kesekian kalinya. Iya. Jadi mungkin beberapa bahasa penolakan karena perbedaan agama, tapi saya bilang kepada keluarga besar istri saya, sekalipun saya ditolak 1000 kali, mungkin saya akan datang 1001 kali. Wah, keren banget. Wah, ini nih. Ternyata kata-kata zaman sekarang perbedaan agama itu menjadi tembok yang sangat tinggi, tapi ternyata itu berhasil bukan dirobohkan, tapi didaki berarti ceritanya. Usaha berbanding lurus dengan hasil. Usaha berbanding lurus dengan hasil. Jadi apapun hasilnya harus tergantung usahanya juga. Iya, tergantung usaha juga. Dan itulah akhirnya yang menginspirasi lagu-lagu ini muncul. Iya. Ini sangat asik sekali, tapi ngomong-ngomong tentang karya-karya digital yang kalau dibandingkan di tahun 2000-an itu kan cukup sulit ya saat itu. Di 2003 pertama kali berkarir di dunia musik, pertama kali mengenal musik itu kan agak susah. Dan di 2024 ini dunia digital itu makin bersinar lah ceritanya. Nah, berapa lama sebenarnya prosesnya pembuatan karya-karyanya di platform digital ini? Kalau untuk proses uploadingnya ya, pengunggahan lagu ke itu kita pakai agregator. Agregator itu membutuhkan waktu proses itu 14 hari. 14 hari? Ya, 14 hari. Itu kalau karyanya udah jadi? Kalau karyanya sudah jadi, prosesnya seperti itu. Tapi kalau proses pembuatan musiknya sendiri,
Itu karena saya bertindak sebagai komposer juga sendiri yang membuat aransemen, progresi chordnya, menyusun semua lirik. Satu lagu saya bisa menghabiskan 3 bulan yang buku nikah. Itu 3 bulan? 3 bulan. Itu musik dan lirik? Iya. Oke. Semua dan tapi tergantung tekanan ya. Tekanan hidup, kita bicara realistis. Iya, kembali realistis ya. ya. Semakin ada obsesi untuk memperbaiki nasib, tiba-tiba lagu Antara Aku Kau dan Keyakinanmu saya selesaikan 3 hari. Wah, berarti makin berat nih tekanannya. Tapi ngomong-ngomong tentang musik lagi, warna apa sih sebenarnya yang ingin digambarkan? Sebenarnya genrenya kah atau sebagainya? Sebenarnya genre itu diklaim oleh pendengar. Oh, iya kan? Benar ya sebenarnya. Diklaim sama pendengar. Tapi kalau dari saya sendiri lebih ke pop dan kombinasinya itu bisa ke ada rock, ada akustik juga. Iya. Apa yang menginspirasi karya-karya Tak ini, Dengo? Dengan ceritanya kan yang relate dengan kehidupan pribadi dan banyak orang di luar sana juga mengalaminya. Itu apa yang menginspirasinya? Musiknya itu. Musiknya itu terinspirasi apa ya? Untuk genrenya ya atau benar untuk genrenya. Jadi tiap-tiap melodinya, terus dia tiap apa sebenarnya menginspirasi itu? Apa namanya ya? Sebenarnya nada-nada kehidupan itu ada. Nada-nada kehidupan. Dia selalu terngiang di kepala saya. Iya. Terus inspirasinya saya kalau mau di keadaan apapun selalu ada nada yang membayangi. Jadi inspirasi bisa dapat di mana saja, dalam bentuk apa saja. Mau dalam terdesak, kayak inspirasinya nada-nada yang membayang itu sudah mulai kayak falsetto yang tinggi, kemudian orkestra, kemudian agak scale-nya itu sudah semakin ke oktav. Oh, berarti tergantung ini ya. Berarti semakin berjalannya hidup juga tiba-tiba kayak kepikiran. Kondisional banget ya. Berarti tidak dibilang saat lirik sudah jadi akhirnya musiknya diginiin nih. Berarti tergantung apa yang dialami saat itu. Kita menggambarkan chord itu berdasarkan feel juga sih. Ada feel-nya. Oh, ada feel-nya juga. Wah, menarik banget nih. Keseruan-keseruan dengan lagu-lagunya ini masih akan terus berlanjut ya. Masih bersama saya Irsan Lipit yang menemani Anda di RRI Live Music dan juga Daeng O dengan nama yang ikonik sekali. Daeng O, O-nya tuh Daeng Opi. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Dengan 3 karya yang sudah Anda dengarkan, karya berikutnya ini juga tidak kalah oke. Karena Sahabat Tapi Cinta. Ini juga yang akan bulan Oktober insya Allah bisa rilis ya. Oktober rilis Sang Juang dan Sahabat Tapi Cinta. Sahabat Tapi Cinta, oke deh. Berarti kita dengerin dah bagaimana Sahabat Tapi Cinta ini seperti apa. Dan bisa Anda dengarkan nanti di secara digital berarti ya. Siap. Ini dia. Jangan ragukan diri.
suka dirimu, namun ku takut untuk katakan itu. Sahabat, pujaanku, maafkan aku, karena aku sayang dirimu. Sahabat, pujaanku, suka dirimu, namun ku takut untuk katakan itu. Sahabat, pujaanku, maafkan aku, karena aku sayang dirimu. Sahabat, maafkan aku telah mencintaimu. RRI Live Music, tonton yang Anda dengar. Bersama saya Irsan Lipit kembali menemani Anda. Setelah tadi ada lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Daeng O dan keseruan-keseruan kita ngobrol bagaimana struggle-nya seorang Daeng O untuk bisa menciptakan lagu-lagunya dan bagaimana realistisnya seorang Daeng O untuk bisa mendengarkan lagu-lagunya kepada Anda sekalian melalui platform digital yang bisa Anda dengarkan. Ya. Berarti sudah ada beberapa lagu. Ada ready 2. Oh ya udah lagu. Nanti saat bulan Oktober itu sudah bisa didengarkan. Available kembali. 4. Ya, Oke, Oktober. jadi totalnya ada 4 ya 4. bulan Akhir Oktober. Desember nanti insya Allah sudah 6 mini album. Oke, nah berkarya di dunia musik ini kan bukan hal yang mudah. Betul. Apa tantangan tak ini selama bermusik dari tahun 2003 sebenarnya? Jadi sempat bongkar bandnya, terus akhirnya 2024 kembali solo, berkarya kembali di dunia musik. Ya. Nah tantangannya berkarya di dunia musik apa aja? Challenge-nya sih, pertama kalau challenge-nya sendiri saya kan indie, solo project tapi indie, independen. Jadi mulai dari semua biaya produksi, promosi, alat dan semuanya itu diusahakan sendiri, independen. Tapi beberapa faktor lain, challenge lain adalah mungkin tampang ya. Kembali secara realistis. Iya, secara realistis. Karena kebutuhan entertain itu memang harus tampan. Benar, iya. Atau cantik. Iya ya. Kalau pas-pasan kayak saya begini ya butuh gift dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan ada gifts lain yang akan diberikan di sana ya. Amin. Istilah anak sekarang Anda good looking, Anda selamat. Iya, betul. Good reckoning itu belakangan kalau anak ya. Yang penting bagus dulu packagingnya ya. Iya. Nah, berkarya di dunia musik kan dari tahun 2003 sampai sekarang, terus juga alhamdulillah udah menelurkan karya-karyanya. Nah, apa yang membuat Anda masih ingin terjun di dunia musik? Padahal sebenarnya tahun 2003 itu sudah ada kesempatan saat itu. Ya. Betul. Alasannya di samping untuk memperbaiki nasib, saya rasa saya diberikan satu hal yang sayang untuk saya sia-siakan. Yaitu di mana saya dapat mendengarkan beberapa nada di saat setiap keadaan-keadaan yang ada, dan saya bisa membuat kolaborasi, membuat lagu, mengisi lirik dalam diam itu. Itu semua terjadi dalam diam saya. Apakah sambil beraktivitas apapun itu. Dan itu sayang untuk saya, kenapa ini setiap hari mengganggu. Jadi saya berusaha untuk untuk memenuhi apakah ini destiny. Oke. Oh, ini sama dengan ini loh, dengan Mbak Melly Goeslaw. Oke. Melly Goeslaw sama, tidak bisa main musik, cuman kadang tiba-tiba kepikiran terus dia rekam, terus akhirnya ada lirik yang cocok. Gitu. Berarti pas gitu ya? Iya. Kadang tiba-tiba ada potongan melodi betul. yang terdengar dan akhirnya bisa jadi sebuah lagu.
Wah itu keren banget. Dan itu kadang-kadang dentingannya lebih syahdu. Oh gitu. Iya. Wah keren. Mudah-mudahan bisa makin besar lagi Amin. nih ke depannya. Amin. Nah tapi ngomongin tentang tadi berkolaborasi. Ya. Nah udah kalau misalnya dikasih pilihan nih sama Irsan sekarang. Ya. Pengen berkolaborasi sama siapa yang bisa mengangkat namanya Daeng O sendiri? Kalau saya sih pasti kayak bareng BCL ya, kalau artis cewek ya, penyanyi cewek BCL, karakter vokalnya sangat wanita Indonesia sekali. Wanita Indonesia Iya. sekali. Mbak Rosa, Tete Ocha itu juga. Kalau dari yang cowok-cowoknya sama Jangan Afgan dan Jangan Vidi. Jangan Afgan Iya. dan Jangan Vidi. Karena pasti saya tenggelam. Dia Terlalu ganteng, ganteng. ganteng, suaranya bagus. Iya. Nah, iya. Saya cocok sama band-band lokal saja. Oh begitu. Iya, band-band lokal. Band-band lokal saja. Tapi dari suara nggak kalah loh menurut saya Daeng O ini. Nah, Daeng O, jika memang seandainya Anda bukan seorang musisi, ya. Jika seandainya bukan seorang musisi, kira-kira Daeng O ini cocoknya berkarir di dunia apa nih Daeng O? Dorongannya banyak, suruh jadi stand up comedy. Oh ya? Banyak dorongan dari. Tapi emang lucu sih ya. Padahal cuma bicara apa adanya. Iya. Tapi saya lebih, kalau secara personal, saya sih lebih senang berdagang. Oh. Iya. Apapun itu yang halal dan karena yang saya cari, orientasi saya kan di saat-saat ini sebenarnya ketenangan. Ketenangan. Iya, bukan kesenangan. Bener. Kesenangan itu bersifat sementara, ketenangan bersifat jangka panjang. Yep. Iya. Jadi kalau pedagang itu, kenapa Rasulullah berdagang dan mencontoh itu pedagang? Karena beli putus, setelah itu enjoy your life. Enjoy your life ya. Bisa relax. Oke, menarik sekali. Obrolan kita nanti masih banyak lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan nih. Sepatok juga Irsan pengen nanya dari kacamatanya Daeng O sendiri, bagaimana sih musik Indonesia sekarang, tapi nanti aja deh dijawab. Saya masih penasaran dengar Sang Juang yang menjadi salah satu lagu juga yang sebenarnya diciptakan untuk inspirasinya tadi sempat cerita untuk orang-orang di luar sana yang memang berjuang untuk keluarganya. Kehidupan keluarganya. Wah ini menarik, ini cocok untuk Anda dengarkan. Denting nada kehidupan di tengah harap tak pernah padam, bising keramaian kota di tengah harap tak pernah lelah. Namun buatnya mampu menafkahi hidup dan keluarganya, adalah tekad yang memenangkan tenang sanjungan jiwa, sanjuang cita. Dawai sendu yang mendayu pilunya, sanjungan keluarga tak rela menyerah. Dawai sendu yang mendayu pilunya, sanjungan
mendayu pilunya sanjungan keluarga. Oh, 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 dawai sendu yang mendayu pilunya sanjungan keluarga. Tak rela menyerah, dawai sendu yang mendayu pilunya sanjungan keluarga menopang segala Tuhan bantu jaga dia, beri waktu untuk dia. Daeng O masih menemani Anda bersama saya Ersan Lipit di RRI Live Music. Nonton yang Anda dengar. Dan juga Daeng O masih menemani saya. Salah satu solois asal Makassar yang mencoba berkarir di dunia musik yang walaupun sebenarnya sudah kenal dunia musik dari lama, dari tahun 2003 dan sekarang menelurkan karya-karyanya. Ada 6 lagu yang akan ditelurkan lewat media online, media digital yang bisa Anda dengarkan. Salah satunya lagu yang baru saja Anda dengarkan itu judulnya Sang Juang. Sang Juang tadi ceritanya tentang apa nih sebenarnya nih? Sang Juang itu sebenarnya lagu jenis apresiasi. Sebuah karya dari saya untuk mengapresiasi kepada semua orang yang mendengarkan lagu ini. Mungkin orang itu tidak terkenal di luar ya, tapi dia dia sanjungan di rumahnya. Karena dia kayak menopang kehidupan cita-cita orang di rumahnya. Untuk orang-orang yang berjuang menafkahi keluarganya. Siapapun dia. Siapapun dia, apapun pekerjaannya. Ya, dan mungkin pada umumnya kan biasa orang selalu mengatakan selalu seorang ayah yang menjadi sosok pejuang nafkah. Betul. Realita di lapangan. Tidak semua ayah yang menjadi tulang punggung keluarga. Sometimes kadang-kadang ada anak kecil. Betul. Yang harus berkelahi dengan nasibnya. Ada anak perempuan yang harus menafkahi keluarganya. Banyak. Ada seorang ibu, banyak. Dan itulah inspirasi dari lagu ini. Saya berharap bisa menjadi bagian dari support untuk mereka. Yap, wow, menarik sekali. Nah, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Net, masih akan sedikit waktu yang tersisa ngobrol-ngobrol bersama dengan Daeng O ini. Nah, Daeng O, saya tertarik untuk mendengarkan bergelut di dunia musik yang akhirnya memutuskan untuk tenggelam di dalam musik dalam tanda kutip ya. Ada harapan apa sebenarnya ke depannya yang kita harapkan dari ini? Goals dari semua musisi atau pemusik ya, dimanapun mereka adalah panggung besar. Wah, panggung utama. Coachella. Ya, konser-konser. Iya, benar. Sangat mendambakan itu. Yep. Tapi saya juga tetap menyesuaikan kualitas itu, biar layak. Gitu. Benar. Berarti sekarang mungkin masih bertumbuh menjadi sang pejuang nih sekarang. Insyaallah. Amin. Dan nanti akan bertumbuh dan diharap mungkin beberapa waktu ke depan sudah bisa layak untuk bisa tampil di panggung yang jauh lebih besar lagi. Amin. Betul. Amin, begitu ya. Ya, kalau tadi harapan saya pengen dengar lagi rencananya. Rencana ke depan ada apa nih? Kan kali ini 2024 mini album nih, ada apa lagi ke depannya? 2024 mini album rencananya sih untuk menuntaskan karya mini album ini mudah-mudahan bisa maksimal promosi
di 2025 sembari membuat karya-karya baru. Oke. Ya, lagu-lagu baru yang bisa menyesuaikan dengan anak-anak Gen Z sekarang. Itu tuh yang Irsan pengen nanya. Bagaimana dengan perkembangan musik sekarang nih? Irsan pengen karena kalau mendengarkan karya-karyanya Daeng O sendiri ini kan cukup berbeda dengan musik mainstream yang ada sekarang. Nah, bagaimana menurut ini Daeng O? Ya. Pada dasarnya saya sedikit paham vibes musik-musik sekarang yang anak-anak Gen Z suka itu, tapi beberapa kesimpulan saya mereka juga random deh. Iya, selera musiknya random, kadang-kadang tiba-tiba Dewa, tiba-tiba Hindia. Itu sebuah playlist yang menurut saya random untuk itu didengarkan. Makanya dari situ saya berani untuk kembali memproduksi lagu saya karena saya melihat vibes lagu-lagu saya kan 2000-an. Jadi saya berani dan saya berharap bisa nyempil di antara playlist mereka Gen Z. Menarik, benar. 2000-an itu kan sebenarnya kalau saya pribadi itu jaya-jayanya. Lagu-lagu 2000-an itu kan Peter Pan, Raja saat itu, dan tentunya banyak musisi-musisi yang cukup meledak hingga sekarang, dan itu yang diharapkan. Legend, benar. Nah, berikutnya rencananya udah jelas bagaimana untuk bisa merubah genre sekarang kan di 2000-an ya. Kalau terdengarnya Five 2000-an. Kalau next ke depannya itu akan membahas tentang apa dan kira-kira bagaimana caranya nih Daeng O untuk meramu ini lagi? Beberapa lirik detektor. beberapa lirik detektor dan chord detektor yang saya pakai sebagai sensor menilai vibes music anak-anak Gen Z itu benar-benar mereka liriknya agak ilmiah. Ilmiah di beberapa bagan, terus agak relate di bahasa-bahasa sederhana keseharian di lebih banyak bagan liriknya. Kemudian aransemennya lebih rame lagi, tapi tidak bising, ya tidak rame. Berarti tetap ear catching begitu ya. Lebih easy listening. Easy listening, ya benar. Untuk membuat itu, apakah nanti ke depannya Daeng O ini akan merekrut orang lain atau sekarang sebenarnya justru udah ada partner-partner tetap nih Daeng O? Justru sebenarnya saya berusaha melepaskan ketergantungan dengan siapapun selain diri sendiri. Wow, keren. Karena pada akhirnya yang kita harus berdiri di atas kaki sendiri kan. Benar. Orang-orang pada akhirnya juga punya target dan goalsnya masing-masing dan itu pasti akan menjadi satu benturan untuk sebuah pencapaian yang pasti berbeda-beda. Nah, kalau ngomong tentang musik ternyata ingin berdiri di kaki sendiri. Jadi awalnya dulu pernah ngeband, terus sekarang solois, dan seingat saya katanya sebenarnya ada gitaris juga ya yang mendampingi. Ada gitaris, tapi beliau juga sedang sibuk. Ada sebenarnya masih lengkap semua personil, tapi mereka masing-masing sudah punya goals masing-masing, punya kerjaan masing-masing, dan mungkin tadi yang saya bilang di awal di awal acara, mungkin tinggal saya yang belum move on dari musik. Tapi Irsan penasaran, kira-kira ada cerita unik gak sih selama bermusik dari tahun 2003 sampai sekarang di 2024? 20 tahun loh kurang lebih. Betul ya. Cerita uniknya ya? Boleh. Sampai sekarang saya belum booming. unik sih ya. Walau udah lama ya, udah 20 tahun nih. Mudah-mudahan lewat RRI Net bisa meledak. Amin ya. Semoga lagu-lagunya bisa terdengar deh. Amin. Kalau pengalaman manggung mungkin atau pengalaman selama bermusik jadi reguleran mungkin di luar sana, ada yang lucu? Kalau untuk yang bawa lagu original sendiri, karya sendiri itu belum pernah. Belum pernah. Ini betul-betul first time perdana di RRI Net saja. Wah, terima kasih banyak loh Daeng O. Saya pun terima kasih banyak karena telah dijembatani tangga nadanya sampai ke masyarakat luas, listeners, teman-teman RRI, semoga suka semua. Amin. Mudah-mudahan nih pendengar kita di Terestrial di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar atau yang mendengarkan kami juga di RRI Digital dan juga di RRI Net itu bisa suka sama lagu-lagunya. Dan ini kan terdengar se-Indonesia, RRI se-Indonesia.
Semoga jika Anda memang berminat dengan lagunya, tolong didengarkan karya anak bangsa ini yang menjadi seorang pejuang dengan karya-karyanya. Amin. Caranya gimana kalau misalnya pengen dengar-dengar karyanya? Bisa lewat media-media live music streaming. Paling bisa dan paling bagus itu kalau ngundang saya di konser-konser. Bagus banget masukannya. Tapi jangan lupa karena di RRI Makassar juga nanti akan diputarin. Ada beberapa part-part nanti yang kita bisa putarin karya-karya dari Daeng O. Nah, jadi nanti terus dengerin kita, makanya kita akan menghadirkan nih di RRI Live Music bagaimana band, solois, terus pokoknya bagaimana pemusik-pemusik anak Makassar dan sekitarnya akan kami hadirkan dan ngobrol bersama teman-teman yang hadir saat ini. Daeng O, ya. Setelah 6 lagu-lagunya ditelurkan, terus menjajah dunia platform digital, tidak tertarikkah dengan kelucuannya Daeng O ini untuk membuat mungkin konten? Kan zaman sekarang yang bikin besar adalah konten-konten itu ya. Walaupun udah punya karya tapi tetap berkonten juga. Daeng O sendiri bagaimana Daeng O? Pada dasarnya saya sangat ingin membuat konten tersebut. Iya. Ya. Tapi back to reality, kembali ya. Bahwa untuk memproduksi musik saya saja ini saya bercerita apa adanya ya. Iya. Saya latar belakangnya kan seorang pedagang kaki lima. Usaha saya kecil-kecilan, hanya kaki lima. Jadi saya nabung berapa yang bisa saya sisihkan setelah keperluan utama di keluarga. Kemudian baru saya produksi lagu saya. Oh, pelan-pelan ya. Ya, saya tabung betul-betul tidak tanpa modal, betul-betul independen. Jadi untuk berkonten-konten ria itu kan perlu ditunjang kamera yang bagus. Oh iya benar juga ya. Kayak HP saya saja masih HP kentang, kata netizen. Kata netizen, iya. Kalau materi saya ada, tapi masih keterbatasan equipmentnya. Oke deh, semoga disegerakan apa yang ingin disegerakan. Amin. Satu kata deh untuk musik Indonesia yang ada dari kacamatanya seorang Daeng O. Amazing sih. Amazing. Perkembangan musik Indonesia sangat luar biasa. Seperti itu. Sangat-sangat luar biasa. Orang kalau dengar Pamungkas, ya kan? Pamungkas tanpa tahu namanya Pamungkas, dengar lagunya To The Bone itu pasti dikira lagu luar negeri. Betul ya. Pasti dikira lagu barat, vibes-nya sangat. Betul sekali. Itu kualitas musik Indonesia kalau menurut saya dulu terpisah mancanegara dan Indo, sekarang sulit dibedakan. Yes. Wah luar biasa. Dan pemilihan lirik sekarang udah makin berani ya. Berani, bahasa sehari-hari dan Iya benar, kritisnya tuh makin luar biasa. Dan semoga nanti Daeng O juga bisa menaikkan namanya di belahan musik Indonesia. Amin. Semoga kami ini menjadi jembatan untuk bisa menjembatani Daeng O lebih dikenal lagi. Dan saya ucapin terima kasih banyak Daeng O sudah menyempatkan waktunya untuk hadir kembali mendengarkan karya-karya, memperdengarkan karya-karyanya kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pemirsa pendengar RRI se-Indonesia yang sekarang tengah menyiarkan siaran kami. Dan lagu terakhir ini masih karyanya juga. Ini lagu menurut saya, kalau dari judulnya berarti terinspirasi dari konflik yang ada di Gaza, Palestina. Dan dibuatkan lagu. Wow, ini menarik kalau begitu. Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak yang Anda telah mendengarkan rangkaian obrolan kami di RRI Net Live Music, tonton yang Anda dengar. Dan lagu yang kali ini judulnya Gaza menjadi penutup perjumpaan kita untuk edisi kali ini bersama dengan Daeng O langsung dari kotanya Mamiri, Makassar. Saya Irsan Lipit dan juga Daeng O pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah di mana kemanusiaan dan entah kapan perdamaian di bumi Syam, di Palestina, di Al-Aqsa, dari balik kota Gaza. Di manakah
kedamaian di kota Gaza. Di manakah dunia kini, kaki kecil berlarian, tua muda berguguran. Di manakah dunia kini, kaki kecil berlarian, tua muda berguguran, tua muda berguguran. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.